Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sedang bersama salah satu rekan atau teman saya yang bernama Mang Den ya? Ya, Mang Den. Mang Den tuh nama asli siapa Mang Den? Nama asli saya Denny Rifki Awaludin, tapi lebih akrab sih disapa Mang Den. Mang Karena Den kan aja. di dunia pervespaan ya, terutama biasanya sering disebut Mang gitu. Oh iya, itu Mang kalau dari bahasa Sunda lebih ke panggilan akrab ya? Akrab ya. Panggilan akrab. Jadi beliau tuh bisa dibilang salah satu, sekarang tuh Mang Den menjabat sebagai ketua ya Mang Den? Iya sih, di akhir jabatan, masa jabatan di apa? PSB. PSB. Ya, PSB itu apa Mang Den? Paguyuban Skuter Bandung. Paguyuban Skuter Bandung. Jadi beliau tuh sekarang posisinya menjabat sebagai ketua PSB Paguyuban Skuter Bandung. Tapi sebentar lagi mau ada pemilihan baru ya Mang Den? Iya. Ketua baru ya? Ketua baru, karena kan saya pertama dipilih itu tahun 2019 ya. Pemilihan awal 2019 itu masa akhirnya 2 tahun sampai 2021 harusnya. Tapi kan kemarin kan sempat ada itu corona ya. Oh iya. Nah, jadi semenjak corona 1 tahun kita vakum dulu. Kita vakum dulu 1 tahun. Ya, makanya dilanjutlah dari tahun 2001 sampai sekarang 2022 sampai akhir pemilihan sekarang bulan Maret. Bulan Maret akhir bulan sekarang insya Allah. Insya Allah akhir bulan sekarang mau ada pemilihan ketua baru ya. Ketua baru ya. Nah, jadi di video saya kali ini saya tuh akan mereview salah satu motor kesayangannya Mang Den, yaitu skuter atau lebih tepatnya motor Vespa ya Mang Den. Motor Vespa jelek sih. Tapi ya yang penting mah adalah gitu, nggak bagus-bagus amat. Yang saya punya ini Vespa seri P150S tahun 1989. 1989 ya Mang Den. Nah, penasaran kan bagaimana nanti wujud atau nanti skuter dari Mang Den, lebih tepatnya Vespa, nanti akan kita langsung review. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten menarik di video-video saya selanjutnya. Boleh nih diganggu waktunya sebentar, mau tanya-tanya mengenai Vespanya nih, keren ini. Ya biasa aja sih Pak, lumayan lah. Kalau misalkan saya tanya satu persatu mengenai Vespa ini, boleh Mang Den? Boleh. Boleh ya. Yaudah, paling kita akan tanya-tanya langsung. Mau yang dari mana dulu nih Mang Den? Kita nge-reviewnya nih. Nah, ini saya jelasin dulu ya. Pertama, ini kan Vespa tahun 1899 ya. Tahun 89 PS, seri PS. Sebenarnya kalau untuk seri PS ini tahun 89 harusnya ada lampu sen di sini nih. Oh iya, ya, sama di belakang juga, di bagian tepung ini juga harus lampu sen di belakang. Ya, tapi karena kan dulu sih pas saya pertama beli emang masih orisinil ada lampu sennya. Karena saya nggak mau ribet sih orangnya ya. Saya pengen bagasinya di belakang. Jadi saya ditukerlah sama temen, tuker tambah gitu. Jadi ditukar sama PS tahun 86 ini bodinya. Bodinya aja ditukar, body setnya sama PS tahun 86. Ya jadi kayak gini, nggak ada lampu sennya, lebih simpel kelihatannya kan. Iya. Enak kelihatannya. Terus dari ini batok juga, ini saya udah ganti, nggak orisinilnya juga. Ini udah pakai Excel muda. Excel muda tahun 2000-an lah. 2000. Kurang lebih tahun 2000. Nah, ini batoknya, lampunya juga udah saya ganti sama Daymaker. Ini Daymaker. Ini pakai Daymaker. Wah, keren euy. Ya, soalnya lebih enak lah kalau Daymaker ini. Dipakai di malam itu terang banget gitu, enak. Terang banget ya. Apalagi kalau misalkan touring luar kota kan emang suka gelap ya. Iya. Ini sangat kan kepake ya. Kepake banget. Soalnya kan saya basic ya suka touring lah ibaratnya, suka jalan malam. Kalau touring juga nggak pernah siang gitu. Pertama kalau jalan malam tuh enak, cuaca adem. Yang kedua emang ngejaga suhu mesin biar nggak terlalu panas. Jadi
amunisi nama kata anak peso mah nggak teres ceket gitu. Oh, jadi suhu mesin juga kejaga gitu. Kejaga, Nggak iya. enak. Dari speedometernya ini masih bawaannya sih. Speedometer Cuman bawaan. udah nggak fungsi. Jadi saya pakai aja buat ampere aki karena ini udah dirubah jadi full web ya di DC. Jadi untuk lampu aja. Iya. Ini udah pakai voltmeter. Terus yang diganti sih ini handle juga ini aftermarket sih, racingan tapi nggak ada brandnya. Kalau ini dari hand grip pakai Domino ini Domino hand grip. Terus dari ini kok pakai gas spontan ya kayak motor kenceng gitu padahal enggak. Ini pakai Kitako biar lebih enteng aja sih ngegasnya pakai. Soalnya biasanya kalau yang orisinil bawaan nih digas tuh susah balik lagi. Kalau ini kan enak trak gitu balik lagi gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kalau ini untuk apa ini Mang Den? Ini untuk lampu. Untuk lampu dekat. Ini lampu dekatnya, ini lampu jauh. Ini lampu jauh. Masih fungsi ini klakson. Oh iya. Tuh, bunyi kan? Iya. Bunyi. Ada klaksonnya juga. Kalau ini sih enggak, karena ini kan biasanya kalau hidup ini buat lampu sen. Tapi kan ini karena nggak ada lampu sennya, jadi nggak fungsi. Dia cuman ada aja lah, yang penting nggak kebuka gitu. Nah, yang penasaran saya dari warna cat motor Vespa yang Mang Den miliki ini sebenarnya warna apa Mang Den? Ini tuh sebenarnya sih dasarnya warna hitam ya. Saya pertama menyesuaikan dengan IPKB, STNK warna hitam. Cuman banyak lah terlalu pasarannya warna hitam. Jadi saya mainin di pernis. Pernisnya ini pakai lembayung ungu. Jadi keluarnya warna gini. Jadi keren ya. Jadi beda dari yang lain gitu ya Mang Den. Pakai siralik ungu, siralik. Jadi kalau dasarnya mah tetap aja hitam di pernis. Jadi keluar warna ungu kayak gini. Tapi kalau malam mah kelihatannya mah hitam ya gitu. Lebih hitam. Untuk pengecatannya sendiri ini apakah dibawa ke bengkel punya teman atau gimana Mang Den? Oh iya, saya ada bengkel. Ada bengkel khusus buat ngecat sama mesin. Adalah teman saya di sana. Nah, nanti barangkali kalau misalkan teman-teman mau bertanya nih, kira-kira untuk pengecatan full body Vespa ini menghabiskan biaya kira-kira berapa? Apakah boleh ada bocoran sedikit Mang Den? Sebenarnya kalau di teman saya sendiri ya, dia menyesuaikan budget. Jadi ada harga, ada kualitas, istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan kita ya biaya budget minimal 1,5 juta atau 2 juta, dia juga bisa sebenarnya. Tapi ya hasilnya ala kadarnya gitu. Kalau ya pengen hasil maksimal, ya harganya juga ya kisaran 2,5 juta sampai 3 juta lah. Untuk full body motor Vespa. Full body gitu ya. Dari atas semuanya sampai kaki-kaki semuanya lah dicat sampai beres gitu, dari bongkar sampai pasang, tahu udah jadi aja gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Barusan kan untuk atasan udah dibahas semua ya. Kita lanjut ke bagian mana dulu nih Mang Den? Nih, hidung juga ini udah hidung sih istilahnya, hidungnya kalau di Vespa. Ini udah diganti juga. Ini pakai Spartan. Spartan bukan bawaannya. Kalau spakbor ini masih orisinil bawaannya. Spakbor PS bawaannya udah. Terus untuk pelek paling dari bawah. Ini pelek udah ganti juga, saya pakai blower. Pakai blower depan belakang sama pakai blower. Kalau bannya pakai Mizel standar lah. Enak dipakai hujan atau cuaca panas juga. Ini ukurannya berapa kalau misalkan ban Vespa emang standar sama segitu ya? Atau ring beda-beda? 10 biasanya. Ring 10 ya? 10. Gimana tahun sih sebenarnya ini kalau orisinilnya ini tuh masih ring 8. Tapi karena bawa keluarga ya, beban gitu. Makanya di-upgrade jadi ring 10. Oh iya. Lebih enak lah, kelihatannya lebih tinggi gitu. Terus kita lanjut ke bagian ini nih. Nah, tadi kan udah dijelaskan juga kalau misalkan yang untuk bawaannya sendiri di sini biasanya ada bagasi ya, Mang Den? Ya, kalau misalkan di orisinilnya motor ini tahun 89 di sini ada bagasi harusnya. Ada bagasi. Cuman karena ini bodinya udah diganti, jadi nggak ada. Biasanya ini ban serep di sini nih. Ini ada lubang 2 ini buat tihangnya ban serep. Jadi ban serepnya di sini. Jadi bagasinya
kalau tahun PS tahun tua di sini nih di belakang kayak Oh, super. di belakang. Di sini ya. Jadi kelihatannya lebih simpel, di depan nggak apa ya, nggak teherin lah gitu istilah Sunda nama. Terus lanjut ke ini nih, untuk joknya sendiri. Ini joknya. Apakah ini custom juga atau gimana Mang Den? Aftermarket sih. Beli merek Yanke. Yanke. Terus untuk lampunya ini masih bawaannya. Lampu masih bawaannya. Paling ini knalpot ya. Knalpot, nah Knalpotnya ini udah pakai yang racing. Knalpot Karena gimana ya, saya dari dulu sih basic senang racing ya. Jadi keren tuh. ya dibuat biarpun motor tua tapi tenaganya tenaga muda gitu. Keren. Dekat tinggalin lamun touring teh gitu istilahnya malah. Ini saya knalpot pakai Jipeng Racing. Jipeng Racing. Nah, sekarang lanjut ke kira-kira mana lagi nih Mang Den? Yang ban tadi udah dijelasin juga. Ya, ban Mijel kalau ya, roda depan belakang sama sih, saya pakai Mijel juga. Ring apa pakai blower juga, cuman karena ini dipakainya jarang ya motor. Saya biasanya kalau touring jauh lah, karena beban sama perjalanan jauh itu biasanya saya velg belakang nggak pakai blower. Untuk menjaga keamanan biasanya pakai yang besi ya. Karena kan besi itu lebih kuat daripada blower. Kalau untuk variasian lah oke, kalau pakai belakang. Tapi kalau untuk depan aman pakai blower karena bebannya nggak terlalu berat, nggak kayak di belakang gitu. Karena ini dipakainya jarang, motor disimpan lah ibaratnya gitu. Untuk sekarang, jadi saya pasang yang blower aja depan belakang biar keren. Biar tampilannya lebih enak. Sekarang kita mungkin kalau misalkan lebih bagus pengen lihat nih kira-kira diizinin nggak kalau misalkan lihat dalaman dari mesin. Oh, mesinnya ini sebenarnya ini mesinnya udah dirubah sih. Udah dirubah. Kira-kira untuk speknya sendiri Mang Den upgrade ke berapa cc nih? Ini kalau dihitungan Vespa ya kan, Vespa sendiri tuh orisinilnya udah 150 cc ya. Ya, udah gede lah hitungannya. Karena hitungan dari bodi berat kan Vespa. Terus paling jatuhnya sekitar 170 sampai 180 cc lah. Kurang lebih 170 sampai 180 cc ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mesinnya sendiri boleh dilihat dalamannya Mang Den? Boleh. Siap. Dibuka dulu ya. Iya. Ini agak susah dibuka sih soalnya jarang dibuka. Keren tuh, nanti kita lihat isi dari dalaman mesin Vespa ini nih. Wah tuh, beda ya kalau misalkan motor rawatan sama yang asal-asalan. Beda jauh begini ya. Ini kelihatan kering dan rapih juga tuh. Iya, harusnya sih saya jelasin dikit nih. Gimana Mang? Ini karena udah nggak orisinil, karbunya pun kalau Vespa orisinil itu dia karbunya tidur di sini nih posisinya. Iya. Ada baknya. Ini saya udah ganti pakai PE28. Pakai PE28. Untuk ininya apa? Coilnya saya pakai orisinil Vespa. Pakai merek TIK. Karena posisinya diumpetin di dalam nih, di sini. Harusnya biasanya di sini nih coil nih. Iya. Harusnya coil di sini. Nih posisinya tuh. Di sini, harusnya coil di sini. Iya. Ini karena pengen terlihat simpel aja. Jadi saya umpetin di dalam. Oh, diumpetin di dalam sini ya. Umpet di dalam CDI juga saya sama umpetin juga. Nggak kelihatan, harusnya di sini nih posisi CDI biasanya di sini. Sekarang dipindah jadi kemana Mang Den? Di dalam sini nih. Di dalam di dalam kamar ini ya. CDI-nya juga rakitan sih. Rakitan ya anak-anak bengkel lah. Untuk ngejar spek biar maksimal gitu larinya. Jadi udah nggak pakai orisinil lagi, biar nggak ngelimit istilahnya gitu. Untuk dalemannya sendiri sih ini udah dipakai motor erekingan lah. Pakai gitu, Jepangan gitu. Dari produk Jepang. Kalau stang sehernya ini pakai erek jet. Sehernya udah pakai ereking oversize 325 kalau nggak salah ini. Kemarin terakhir dinaikin tuh.
Keren, udah hampir mentok. Seharusnya mah kalau untuk dipakai harian sih jelek. Nah nanti barusan untuk speknya sendiri kan sudah dijelaskan, dan untuk mesinnya sendiri barusan apa aja yang sudah diganti. Untuk ini nih, barangkali nanti ada yang penasaran kira-kira dari suara motor Vespa ini gimana Mang Den? Boleh kan nanti sekalian dicoba, dinyalain, dihidupin gitu? Boleh. Boleh ya? Iya. Ada juga sih yang belum saya jelasin tadi. Ini untuk mengenai kipas. apa Mang Den? Kipas? Ini untuk kipas juga sama dalemannya Karen itu udah diganti sama Excel. Iya. Excel, terus dibubut juga biar ringan. Oh iya. Jadi dibubut, dikurangin gramanya lah istilahnya. Kalau pertamanya 1,5 kilo, dikurangin setengah kilo jadi 1 kilo berat kipasnya. Soalnya ini juga menentukan kecepatan gitu ya. Jadi si RPM naiknya tuh dari kipas juga ngaruh. Iya. Terus dari lahar juga, sama lahar dalam kerkas juga udah pakai yang high speed gitu. Jadi biar mutar dikit juga ringan, dia enak muternya gitu, ringan sih. Jadi si RPM naik turunnya tuh cepet, nggak ngelai gitu ya. Ya istilahnya nggak ngelai lah, langsung naik gas ya naik, turun ya langsung turun gitu. Iya. Keren. Nah, barusan udah dijelasin beberapa spek dari motor ini dan spare part apa aja yang sudah diganti. Nah, untuk suaranya sendiri Mang Den, penasaran nih. Hidupin nih. Pengen dihidupin Mang Den? Siap. Pengen coba ya. Tahu ya. Bismillah. Ringan ya, sekali salah langsung hidup. Oh iya. Mantap Bang Den. Serem ya suaranya, tapi Serem. majunya pelan. Enggak lah, pasti kalau misalkan dari suara pun udah pasti kenilai lah. Sekarang kita lihat nih guys, ketika motor mesin dipakai ya, nah ini guys, Vespanya lagi dicoba nih. Treknya terlalu pendek, jadi nggak nyampe gigi 4. Nanggung ya Bang Den ya? Udah nyampe gigi 3 udah mentok. Nanggung, tapi tadi udah dilihat ya, dari pas pertama ngehidupin langsung sekali selah langsung nyala, dan udah dicoba juga. Karena ini treknya kurang panjang ya Bang Den? Iya, kurang tadi panjang. Cuma sampai gigi berapa Bang Den? Sampai gigi 3, udah gigi nggak 3. nyampe gigi 4. Takutnya atau? Takutnya ini, tapi tadi udah terlihat juga ya posisi sentakan dari motor Vespa punya Mang Den ini. Keren Nah mungkin itu aja. Terima kasih Mang Den. Siap, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya Sama-sama. mereview motor kesayangan punya Mang Den. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.